Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan kami, saya Nurul Sriminati, saya Siti Hartina, saya Dahlia Trianggraini, saya Azizatul Munawwaroh, saya Zulfikar Ramadan, saya Januar Taufan, Saya Darto. Dan saya Rinaldo. kami akan menjelaskan laboratorium komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting versi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke mata kuliah laboratorium komputerisasi akuntansi. Dalam laboratorium komputerisasi akuntansi ini kita akan menggunakan suatu aplikasi yang dapat membantu kita untuk menghasilkan suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut bisa menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, mari kita pelajari terlebih dahulu apa sih akuntansi tersebut. Akuntansi itu adalah suatu proses mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi keuangan hingga menjadi informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi di sini adalah merupakan proses yang membentuk suatu laporan keuangan. Nah, informasi akhir yang dihasilkan oleh akuntansi itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut itu bisa digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, seperti perusahaan, manajemen perusahaan, stakeholder, kreditur, pemerintah, kemudian ada ada masyarakat, ada karyawan perusahaan. Nah, berbagai pihak tersebut butuh laporan keuangan untuk kepentingannya masing-masing. Kemudian sebelum kita masuk ke aplikasi Zahir, kita akan terlebih dahulu mengenai siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini dimulai dari transaksi usaha. Kemudian ada bukti asli atau pembuatan bukti asli, kemudian mencatat bukti tersebut ke dalam buku harian atau jurnal. Kemudian jurnal tersebut diposting akun-akunnya ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Nah, setelah itu kita lakukan penyesuaian dengan menggunakan neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Setelah kita lakukan penyesuaian, kemudian kita buat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut ditutup dengan menggunakan jurnal penutup. Setelah itu, kita menghasilkan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, untuk transaksi usaha atau transaksi keuangan itu merupakan kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang andal atau wajar untuk dicatat. Jadi kalau ada transaksi keuangan yang berkaitan dengan kas keluar, kas masuk, atau berkaitan dengan pendapatan gitu ya, atau pengeluaran kas gitu. Nah, itu bisa terjadi merupakan dasar untuk membuat suatu bukti transaksi atau membuat suatu informasi yang dibentuk dalam bukti transaksi. Kemudian dari transaksi keuangan tersebut dilakukan pencatatan terhadap bukti transaksinya tersebut. Bukti transaksi bisa diperoleh dengan beberapa bentuk, yaitu kwitansi, faktur, dan bentuk lainnya. Kalau kwitansi itu merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Kemudian faktur penjualan dan pembelian terjadi jika kondisi transaksinya adalah penjualan secara kredit. Kemudian memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian. Nah, ada bukti-bukti lain yang mendukung transaksi keuangan seperti nota-nota dari bank, nota debit, nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang.
Selanjutnya, pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal tersebut adalah suatu catatan kronologis mengenai transaksi keuangan suatu entitas. Nah, ada beberapa proses dalam pencatatan di jurnal, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya. Misalnya transaksi dari slip deposito bank, penerimaan, penjualan, dan pengeluaran cek. Kemudian menentukan setiap perkiraan yang akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya. Misalnya dia dikategorikan aktiva, kewajiban, dan modal. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Kemudian yang keempat, menetapkan apakah mendebit dan mengkredit perkiraan atau akun tersebut. Kemudian yang ketiga, memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Nah, contohnya seperti ini. Dari suatu transaksi penyerahan modal terjadi pencatatannya, yaitu perusahaan menerima uang kas, berarti kasnya ada di debit sebesar 50 juta, di kreditnya dalam modal Yudi Makmur atau modal usaha sebesar 50 juta. Kemudian transaksi tersebut setelah selesai dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Buku besar untuk transaksi kas itu masuk ke akun kas ya. Untuk masuk ke akun kas berada di posisi debit. Kemudian untuk modal itu masuknya ke akun modal, berada di posisi kredit. Nah, untuk buku besar tambahan ini merupakan kumpulan akun-akun yang mendukung buku besar utama. Nah, buku besar tambahan ini dilakukan sebagai controlling account ya di tahun berjalan supaya perusahaan bisa mengetahui buku besarnya itu diperoleh dari mana transaksinya. Nah, contohnya buku besar seperti ini. Kalau ada akun buku besar piutang usaha, kemudian piutang usaha ini terdiri dari beberapa perusahaan. Nah, beberapa perusahaan tersebut, akun pada piutang usaha pembantu untuk perusahaan tersebut itu diklasifikasi sendiri-sendiri. Misalnya perusahaan Jaya Kusuma punya transaksi beberapa kali di bulan Januari, tanggal 1 ada pendapatan jasa di debit. Kemudian ini pendapatan secara kredit ya. Kemudian di tanggal 5 dilakukan pembayaran sebesar 1 juta. Nah, ini merupakan transaksi yang terjadi di piutang PT Jaya Kusuma. Kemudian yang selanjutnya ada akun tambahan untuk piutang untuk perusahaan yang berbeda, yaitu PT Reksa Nada. Kemudian setelah itu dilakukan neraca lajur. Neraca lajur di sini digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang tidak disesuaikan, yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Jadi nanti bikin dulu akun neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian lakukan penyesuaian dengan membuat jurnal penyesuaian, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi namun tidak tercermin sesungguhnya dalam transaksi umum. Nah, perkiraan-perkiraan yang di jurnal itu diantara lain seperti biaya-biaya yang harus dibayar, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, kemudian biaya-biaya yang sudah dibayar terlebih dahulu namun bebanannya belum terjadi, kemudian ada pendapatan yang sudah diterima terlebih dahulu kemudian menjadi hutang yang harus terrealisasi. Kemudian yang kelima, penyusutan untuk aktiva tetap seperti bangunan, mesin, dan lain-lain. Kemudian pemakaian perlengkapan atau office supply dan store supply. Yang ketujuh, ada kemungkinan piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, akan muncul beban piutang tak tertagih. Selanjutnya ada penyesuaian mengenai persediaan barang dagang yang masih ada di perusahaan.
Setelah melakukan jurnal penyesuaian, ini contoh jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan ke dalam neraca lajur. Bentuk neraca lajur seperti ini, ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada laporan laba rugi untuk mengelompokkan mana akun yang ada di laporan laba rugi dan mana akun yang ada di neraca, sehingga memudahkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan ini karena sudah dikelompokkan. Kemudian ini adalah bentuk laporan keuangan ya. Setelah dari neraca lajur kemudian masuk beralih atau dipindahkan menjadi laporan keuangan ya. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi yang berisi tentang pendapatan dan beban, kemudian ada laporan perubahan posisi keuangan yang berisi mengenai perubahan modal ya, ada modal awal, kemudian ditambah atau dikurang perubahan modalnya, di dalamnya ada laba rugi, kemudian dikurangi pengambilan pribadi misalnya, menghasilkan modal akhir. Kemudian ada laporan perubahan neraca, yaitu berisi mengenai aktiva atau kekayaan perusahaan dan kewajiban serta modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya dilakukan jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan dan dimasukkan ke dalam perkiraan modal, sehingga mencerminkan modal yang sesungguhnya. Kemudian langkah-langkah dalam penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut, yaitu mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya, mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dari ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, mengkreditkan setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban dalam sisi debit dan ikhtisar laba rugi. Setelah itu, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Yang keempat, memperkirakan perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya dengan mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Nah, jurnal penutup seperti ini. Menutup akun pendapatan yang nomor 1, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup akun modal, yang keempat menutup akun privat. Setelah itu dilakukan pencatatan neraca saldo setelah terjadinya penutupan tersebut. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa, dan lain sebagainya di dalam neraca saldo tersebut. Demikian siklus akuntansinya. Selanjutnya kita akan masuk ke buku panduan untuk Zahir Accounting ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai aplikasi accounting ini ya, Zahir Accounting versi 6 ini, karena Zahir Accounting ini bertujuan untuk memudahkan akuntan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ya. Jadi nggak perlu mencatat transaksi pada buku catatan manual gitu ya, tapi sudah bisa dimasukkan ke dalam suatu aplikasi ini. Nah, oke, kita masuk ke bab yang pertama. Nah, apa sih Zahir Accounting itu? Zahir Accounting itu adalah satu aplikasi software ya yang membantu perusahaan atau membantu akuntan untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, perbedaannya apa sih pembuatan laporan keuangan manual dengan Zahir Accounting versi 6.1? Secara manual tanpa Zahir Accounting itu dimulai dari faktur penjualan misalnya atau bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam buku jurnal. Setelah itu
dari buku jurnal dipilahkan kembali apakah transaksi tersebut berkaitan dengan piutang, berkaitan dengan hutang, atau berkaitan dengan persediaan misalnya. Kemudian setelah dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan akunnya, kemudian dicatat dalam jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar utama atau buku besar pembantu. Buku besar ini dibuat secara manual gitu ya, berarti kalian udah catat ke buku jurnal, kemudian dipindahin ke buku besar, kemudian dipilah lagi menjadi laporan keuangan. Mana aja akun yang masuk ke laporan keuangan gitu ya. Nah itu memakan waktu nih. Jadi kalau membuat transaksi tersebut ini bisa memakan waktu yang lama. Nah, untuk membuat jurnal atau double entry ya dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian dan lainnya, itu harus dibuatkan transaksi jurnal atau double entry. Kenapa double entry? Ada transaksi yang dicatat dalam posisi debit dan dalam posisi kredit. Si pembuat jurnal transaksi itu harus mengetahui nomor rekening setiap transaksinya. Bila tidak hafal, maka melihat pada tabel. Misalkan penjualan jasa A akan mencatat transaksi nomor 41100 sebagai penjualan jasa A, kemudian dicatat pada rekening piutang pada rekeningnya sebesar nomor rekening 13100. Nah, yang diperlukan adalah seperti itu. Jadi kalau transaksi manual kita harus cari dulu nih akunnya apa yang berkaitan dengan transaksi ini. Kalau akunnya sudah ketemu, baru kita tulis tangan gitu ya, atau kita catat gitu untuk mencatat transaksi tersebut. Kemudian kalau transaksi tersebut berkaitan dengan mencatat kartu piutang dan hutang usaha, setiap terjadinya penjualan itu harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi pembelian harus dicatat kepada kartu hutang. Tujuan pencatatan ini adalah untuk mengetahui sisa hutang atau piutang yang masih harus dibayar dan kapan harus membayarnya. Nah, berarti ada proses lagi untuk mencatat. Tapi kalau kalian menggunakan aplikasi accounting ini ya, yang Zahir versi 6 ini, kalian hanya mencatatnya dalam satu kali jurnal ya, dalam jurnal. Kemudian jurnal tersebut sudah dapat memposting atau memindahkan akun yang sudah dicatat dalam buku jurnal itu ke dalam beberapa bentuk, seperti ke dalam kartu piutang, kemudian ke dalam buku besar, kemudian dari buku besar nanti langsung sudah masuk ke laporan keuangan. Kemudian untuk menghitung penyusutan aset, setiap harta atau aset perusahaan itu dicatat pada buku tersendiri. Setiap bulan akan dihitung beban penyusutan dan amortisasinya. Kemudian dibuat jurnal transaksi penyusutannya. Nah, kemudian transaksi penyusunan buku besar setelah dicatat dalam buku jurnal, kemudian transaksi-transaksi tersebut itu dibuat dan disusun serta dikelompokkan berdasarkan nomor rekeningnya yang disebut dengan buku jurnal, buku besar. Kemudian dari buku besar tersebut dilakukan atau pembuatan worksheet yang sudah tadi Ibu jelaskan sebelumnya ya. Total nilai per masing-masing akun dalam buku besar, seluruh rekening yang ada dikumpulkan dalam worksheet ya. Kemudian disusun pada kolom-kolom pada posisi debit atau kredit, dicari saldo awalnya berapa, kemudian dihitung saldo akhirnya berapa. Kemudian sebelum hal itu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Kemudian menyusun laporan neraca dan laba rugi. Dari worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun secara percobaan atau langsung membuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laporan laba rugi ditampilkan dalam bentuk terstruktur sesuai dengan klasifikasi per masing-masing rekening. Kemudian menyusun laporan aliran kas. Pembuatan laporan aliran kas jauh lebih rumit daripada laporan neraca dan laporan laba rugi, di mana harus diketahui neraca bulan sebelumnya, menghitung perubahannya, menghitung nilai penyusutan dan penyusunannya menjadi laporan sesuai aturan akuntansi yang berlaku.
Kemudian dilakukan untuk membuat analisis dan grafik-grafik. Jadi pada Zahir Accounting ini kita bisa membuat aliran kas masuk itu tinggal klik aja laporan arus kas, karena di dalam laporan arus kas itu sudah tercermin apa yang sudah diimport oleh akuntannya. Misalnya sudah ada saldo awal akun sebelumnya gitu ya, karena sudah pernah dicatat transaksinya. Kemudian sudah ada sudah terposting gitu ya akunnya apa aja yang berkaitan dengan pengaruh aliran kas. Kemudian di Zahir Accounting ini juga bisa membuat analisis rasio dan grafik-grafik secara lebih mudah gitu ya, karena sudah kita input datanya, sehingga kalau kita klik software, kita klik kebutuhan mengenai analisis rasio atau grafik, itu akan muncul rasio bisnis itu apa aja, kemudian grafiknya bentuknya seperti apa untuk mencerminkan kondisi laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya untuk menginput Zahir Accounting ini yang pertama kita lakukan adalah input transaksi pada fasilitas yang sudah disediakan. Kemudian klik laporan untuk menampilkan seluruh laporan keuangan, dan klik analisis bisnis untuk menampilkan grafik dan analisa keuangan. Kemudian seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik, dan analisis keuangan itu dapat dilakukan secara otomatis hanya sekali menginput data ya, atau memasukkan data, maka seluruh data yang sudah diisi itu akan tersimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi yang lainnya. Seperti data pelanggan dan pemasok, cukup dibuat satu kali, selanjutnya tinggal digunakan untuk kebutuhannya apa aja. Dengan cara ini, historis transaksi si pelanggan dan pemasok itu dapat dianalisis dengan baik. Bahkan ada fasilitas rekam ulang untuk merekam transaksi yang berulang yang berguna untuk menginput transaksi secara otomatis untuk transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Opsi ini ada pada edisi tertentu dan dapat ditambahkan bila perlu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal Zahir Accounting versi 6.1 itu seperti apa sih. Zahir Accounting dirancang untuk dapat digunakan meskipun kita tidak memahami teori akuntansi secara mendalam. Namun akan lebih baik jika kita mempelajari prinsip-prinsip dasar dengan baik. Dengan menguasai teori akuntansi yang baik, kita dapat memanfaatkan laporan-laporan yang dihasilkan oleh Zahir Accounting untuk mengambil keputusan bisnis dengan lebih teliti. Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke dalam bentuk jurnal umum berdasarkan formulir transaksi seperti faktur penjualan. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan yang sebenarnya tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Setiap kali kita membuat jurnal transaksi yang dengan mengisi formulir transaksi, maka program akan membuatkan jurnal umumnya secara otomatis. Jurnal yang dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya jurnal untuk penjualan kredit akan dibuat 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga jurnal-jurnal lainnya. Dengan desain program dan struktur data yang sistematis, tetap stabil walaupun volume transaksi sangat tegas, ditunjang fasilitas maintenance data yang akurat. Fitur yang ada di Zahir Accounting terbilang sangat lengkap dan profesional. Kemudian fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Nah, dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu dan aplikasi yang ada dalam modul aplikasi. File, setting, plugin, tutup buku, window, dan petunjuk ini merupakan fasilitas menu ya. Nah, jika kita klik file,
maka di file tersebut itu terdapat membuat data keuangan yang baru. Jadi data awal perusahaan atau data awal transaksi keuangan, misalnya perusahaannya itu bisa diinput di membuat data baru, kemudian kembali ke menu utama, kemudian membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan hak akses lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian melalui menu setting ini dapat men-setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal piutang dan hutang usaha, kemudian saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi dan lain sebagainya. Kemudian ada menu fasilitas modul, yaitu ada dashboard, ada data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas, dan persediaan, serta laporan. Dalam dashboard ini bisa digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya neraca atau laba rugi, analisis rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah jatuh tempo. Dalam modul data-data, ada modul data-data yang digunakan seperti master data, ya, di suatu data kerja di Zahir. Kemudian buku besar, modul buku besar ini digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun, jurnal umum, untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri seperti adjusting. Kemudian ada modul penjualan. Modul penjualan ini berisi jurnal penjualan yang digunakan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Kemudian ada jurnal pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Kemudian ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Ada jurnal untuk penghapusan piutang usaha, digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Catatan, jangan menginput transaksi penjualan pada modul lain seperti di kas masuk dan jurnal umum. Walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan penjualan dan kartu piutang usaha tidak akan terbentuk karena tidak berhubungan. Jadi kalau kalian menginput transaksi penjualan secara kredit atau secara tunai, itu harus harus di modul transaksi penjualan supaya nanti bisa dilihat hasil akhirnya, itu bisa dilihat laporan penjualannya dan kartu piutangnya karena sudah terkoneksi gitu ya di modul penjualan. Kemudian jangan menginput transaksi pembayaran piutang pada modul lain seperti di modul kas masuk atau jurnal umum. Walaupun jurnalnya nggak masalah, namun laporan yang ada pada bagian piutang usaha itu tidak akan terbentuk ya, karena connectingnya itu dari atau hubungannya itu dari transaksi yang diinput pada modul pembayaran piutang. Kalau pembayaran piutang maka akan masuk laporan atau akan menghasilkan laporan piutang. Tapi kalau misalnya kalian inputnya bukan di modul penjualan dan jurnal pembayaran piutang, maka itu tidak akan terbentuk. Kemudian modul pembelian. Nah, modul pembelian ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk mencatat jurnal pembelian, jurnal pembayaran hutang usaha, jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, jurnal penghapusan hutang usaha. Dalam jurnal pembelian itu menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi pembayaran secara kredit maupun tunai. Kemudian jurnal pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran hutang usaha kepada supplier. Kemudian jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Kemudian jurnal penghapusan hutang usaha digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali.
Ada catatan juga sama seperti halnya jurnal jurnal penjualan. Transaksi untuk pembelian juga nggak boleh dicatat di modul lain atau kas masuk atau jurnal umum, karena walaupun jurnalnya terjadi masalah, namun laporan yang dibentuk itu tidak bisa terhubung ya, seperti laporan pembelian, laporan kartu hutang usaha, jadi tidak akan terbentuk. Kemudian yang kedua, jangan menginput transaksi pembayaran hutang pada modul lainnya seperti di kas masuk atau jurnal umum. Walaupun jurnalnya tidak masalah, namun laporan yang disajikan yaitu dalam bentuk laporan hutang itu tidak akan terbentuk. Selanjutnya ada modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat transaksi yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan, tapi tidak berkaitan dengan penjualan atau pembelian secara kredit ataupun secara tunai, karena transaksi tersebut sudah ada modulnya sendiri, yaitu modul penjualan dan modul pembelian. Kemudian dalam fasilitas modul kas dan bank ini terdapat transfer kas yang digunakan untuk melakukan pemindahan buku saldo dari kas ke bank dan sebaliknya. Kemudian ada jurnal kas masuk, digunakan untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan. Selain itu, modul ini juga dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modul pemilik usaha. Kemudian ada jurnal kas keluar, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Ya, kemudian ada jurnal rekonsiliasi bank, digunakan untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan, data di komputer dengan buku banknya sendiri. Kemudian Persediaan ini digunakan untuk modul persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan. Di modul ini dapat dibuat data barang keluar di luar penjualan, pembuatan proses produksi, stok opnam, dan penentuan harga jual. Beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan yaitu jurnal penyesuaian persediaan, itu digunakan untuk menghasilkan transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan dan lain sebagainya, khusus edisi standar. Kemudian jurnal pemindahan barang untuk menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi dan dari bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian ada stok opnam, digunakan untuk mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan dan data di komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan gudang. Kemudian yang selanjutnya ada penentuan harga jual, digunakan untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Proses persediaan ini juga berkaitan dengan penerimaan barang yang ada di modul pembelian dan pengiriman barang yang ada di modul penjualan. Setiap ada penjualan yang akan menyebabkan barang tersebut keluar secara otomatis, Zahir Accounting akan membentuk jurnal penyesuaian persediaan dengan berdasarkan metode yang digunakan. Selanjutnya ada laporan. Modul ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil penjemputan modul-modul di Zahir. Modul-modul sebelumnya di aplikasi Zahir, laporan di Zahir Accounting itu tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisis rasio, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu search. Fasilitas ini digunakan untuk tracking atau pencarian data yang diketik. Berikutnya software akan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai dengan transaksi. Baiklah, kita akan masuk ke transaksi untuk perusahaan dagang ya. Namun sebelum itu Ibu hanya akan membahas mengenai ruang lingkup perusahaan ya. Ruang lingkup perusahaan, terutama perusahaan dagang, itu adalah perusahaan dagang tersebut itu adalah perusahaan yang kegiatannya itu membeli barang jadi dan menjualnya kembali
tanpa terjadinya perubahan bentuk barang tersebut ya, karena barangnya sudah ada, kemudian perusahaan hanya menjualkannya kembali. Ada karakteristik dari perusahaan dagang yang berbeda dengan perusahaan yang lain seperti perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan dagang menawarkan produk yang jelas wujudnya. Dalam perusahaan dagang, laba diperoleh dari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Kemudian kegiatan usahanya adalah adalah pembelian barang dagang dan menjualnya tanpa merubah bentuk tersebut, kemudian menggunakan akun persediaan barang dagang yang terdiri dari persediaan awal dan persediaan akhir serta memiliki perhitungan harga pokok penjualan. Akun-akun perusahaan dagang itu bisa bermacam-macam. Ada akun persediaan barang dagang yang digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang, kemudian ada akun HPP untuk mencatat biaya pembelian barang yang timbul dari akibat penjualan. Kemudian ada akun retur pembelian atau penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pengembalian barang yang telah dibeli atau dijual. Akun potongan pembelian atau penjualan ini adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi potongan pembelian dan penjualan. Kemudian akun biaya atas pengiriman. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengiriman barang yang dibeli atau dijual. Kemudian ada akun penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang. Nah, dalam perusahaan dagang itu ada beberapa persyaratan pembayaran. Ada yang berupa pembayaran di muka ya, jadi barangnya dibayar dulu sebelum dikirimkan barang. Ada cash and delivery atau COD ya, itu pembelian barangnya itu dilakukan di tempat atau diterima pada saat pembeli itu menerima barangnya. Kemudian ada pembelian secara kontan atau tunai, artinya pembeli tersebut melakukan pembayaran secara langsung pada saat barang tersebut diterima. Kemudian ada pembayaran sesudah barang diterima ya, namun bentuknya dalam posisi kredit ya. Jadi transaksi penjualan secara kredit, namun ada jangka waktu yang bisa dibayarkan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut. Ada 2/10, N/30, ada N/30, ada end of month, ada 2/10 end of month, ada received of good ya, ROG gitu ya. Kemudian syarat-syarat penyerahan barang itu ada free or onboard shipping point atau FOB, ada free onboard destination atau FOB destination atau cash and freight ya. Kemudian jurnal-jurnal dalam laporan kemudian sumber penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan dagang itu ada jurnal, ada buku besar pembantu, ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Nah, sebelum kalian masuk ke transaksi, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk aplikasi yang ada di Zahirnya. Silakan dilihat aplikasi Zahir itu dengan mengklik Zahir. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang selanjutnya ya. Contoh selanjutnya yaitu sumber rezeki ya, kita klik ya. Ini datanya kalian belum ada, Ibu menggunakan data ini aja untuk memperlihatkan kepada kalian menu-menu apa sih yang ada di Zahir ini. Seperti kalian lihat di sini ada menu file, kemudian ada file, ada menu. Nah, menu di dalamnya ada create new data, ada open data, ada logout, ada display menu, apps, ada password, ada kalkulator, tool, company information setup, backup data, import, restore, backup file, kemudian ada broadcast data, ada exit. Kalau kalian mau keluar dari aplikasi ini tinggal klik exit ya. Kemudian ada setting. Setting ini di dalamnya ada klasifikasi akun ya, kemudian ada kontrol akun, ada opening balance atau saldo awal
saldo awal perkiraan gitu ya, saldo awal perkiraan, ada saldo awal piutang, ada saldo awal hutang gitu ya, ada saldo awal inventory atau persediaan gitu ya, ada point of sales, ada language, ada program setup, kemudian ada plugin, ada import transaction dari inventory opening balance, dari accounting receivable opening balance dan sebagainya. Kemudian ada periode end ya, kalau kalian mau menutup buku transaksi ya, bisa tutup buku bulan, ada tutup buku tahunan gitu ya, ada data sinkronisasi, ada currency revaluation, kemudian ada window, ada hint. Nah, kemudian dalam menu dashboard itu di sini ada tadi dashboard itu bentuknya adalah laporan-laporan seperti grafik-grafik ya, dari profit and loss gitu ya, grafik dari profit and loss, ada dari balance sheet, ada dari bank balance sheet, ada rasio analisis, ada break even point. Kemudian ada data store, data store ini adalah data-data ya, data-data itu di dalamnya ada data nama alamat, ada data akun, data mata uang, data proyek, data produk, data departemen, data satuan pengukuran, ada data gudang, ada teks, ada data pajak. Kemudian ada data aset. Jadi kalau kalian mau mencatat transaksi, mau mencatat buku aset ya, di sini fix aset gitu ya. Kemudian ada general ledger. General ledger ini atau buku besar. Di dalamnya itu ada data buku besar ya, buku besar, kemudian data akun buku besar, kemudian ada buku besarnya yang berisi tentang informasi buku besar, kemudian ada transaksi buku besarnya itu ada apa aja di dalam yang sudah diinput. Nah, bisa dilihatnya di sini. Kemudian untuk sales atau penjualan itu ada sales order atau pemesanan penjualan, kemudian ada penjualan, pengiriman penjualan, ada invoice penjualan atau atau transaksi penjualan ya, ada akun receivable atau piutang usaha. Nanti mencatat piutang usaha di sini, mencatat transaksi penjualan di sini gitu ya, untuk mencatat pengembalian kelebihan penjualan di sini gitu ya, untuk melihat sales advance di sini ya. Kemudian ada modul purchasing atau pembelian. Nah, di modul purchasing atau pembelian ini ada material requisition, kemudian ada quotation requisition, kemudian ada purchase order atau order pembelian. Nah, order pembelian di sini nanti mencatat transaksi yang sudah diorder. Kemudian ada purchase invoice. Purchase invoice mencatat transaksi untuk penjualannya ya. Kemudian ada pembayaran piutang, kalau mau bayar piutang catatnya di sini. Kemudian ada kas dan bank. Kas dan bank ini di dalamnya ada jurnal untuk transaksi kas keluar, jurnal untuk transaksi kas masuk, ada transfer kas, ada penerimaan penerimaan cek ya, cek diterima ini untuk cek yang keluar ya. Kemudian ada rekonsiliasi bank gitu ya. Kemudian di modul inventory ya, di modul inventory ini ada data produk, ada inventory penyesuaian persediaan, ada pemindahan persediaan, ada inventory movement pengepakan persediaan gitu ya, ada inventory checking, ada production, ada assemble, disassembly, ada received consignment. Jadi kalau kita nerima barang-barang konsinyasi ini dimasukkan di sini ya. Kemudian ada pengembalian konsinyasi, transaksinya di sini. Kemudian ada penentuan harga jual di sini, kita transaksinya di inputnya. Kemudian ada inventory management atau pengelolaan persediaan.
Kemudian di modul report atau laporan ini bisa terdapat laporan keuangan, laporan penjualan dan piutang usaha, ada laporan pembelian dan pembayaran hutang, ada laporan produk ya, ada laporan lainnya. Nah, dalam financial statement atau laporan keuangan itu banyak macamnya ya, berdasarkan kebutuhannya. Oke, demikian demikian pembahasan mengenai pengenalan Zahir. Silahkan dilanjutkan untuk transaksi untuk perusahaan dagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.